Selamat pagi teman-teman semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 program studi akuntansi kelas A ingin menyampaikan informasi seputar akuntansi. Itu simak video berikut ini. Akuntansi merupakan sebuah informasi yang menjelaskan kondisi keuangan perusahaan kepada pihak-pihak yang membutuhkan laporan tersebut. Diperlukan untuk segala jenis kegiatan dan untuk menentukan keputusan. Selain itu, pengertian akuntansi adalah suatu proses mengidentifikasi, mengukur, dan melaporkan informasi ekonomi untuk penilaian dan pengambilan keputusan secara jelas dan tegas bagi pihak-pihak yang menggunakan informasi keuangan tersebut. Tujuan utama akuntansi untuk menghasilkan atau menyajikan informasi ekonomi dari suatu kesatuan ekonomi kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Berdasarkan uraian tersebut, pengertian akuntansi secara sederhana adalah kegiatan menyajikan informasi ekonomi kepada pihak yang memerlukan. Setiap rumah tangga konsumsi dan rumah tangga produksi memerlukan informasi keuangan untuk mencapai tujuan yang diharapkan, yaitu laba maksimal. Oleh karena itu, diperlukan pencatatan yang sistematis agar dapat menganalisis transaksi keuangan menjadi informasi ekonomi yang berguna. Akuntansi merupakan program studi yang mempelajari metode pencatatan, metode penggolongan, dan metode penyusunan dalam laporan keuangan. Akuntansi menjadi salah satu program studi yang memiliki banyak peminat karena keunggulannya. Pertama, lulusan akuntansi dapat bekerja di berbagai perusahaan. Staf lulusan akuntansi dibutuhkan di setiap perusahaan karena berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan suatu usaha atau bisnis. Kedua, mengajarkan kamu untuk bertanggung jawab. Seorang akuntan bertanggung jawab untuk membuat, menganalisis, dan mengevaluasi keuangan di dalam perusahaan. Ketiga, program studi ini dapat meningkatkan ketelitian. Dalam membuat laporan, seorang akuntan harus teliti, karena laporan keuangan itu akan digunakan sebagai sistem informasi kondisi keuangan perusahaan. Keempat, kemampuan bertambah dalam mengelola keuangan. Mengelola keuangan adalah hal terpenting saat memiliki usaha agar usahanya bisa terus berjalan menghasilkan keuntungan. Kelima, paham akuntansi berguna untuk membuka usaha sendiri. Jika kamu tidak ingin sekedar menjadi staf di suatu perusahaan, kamu bisa membuka lapangan pekerjaan dengan mendirikan kantor sendiri seperti akuntan publik. Pernyataan-pernyataan tersebut merupakan keunggulan dari program studi akuntansi. Akuntansi sangat luas. Dapat dikatakan, hampir seluruh sektor membutuhkan lulusan akuntansi. Jenjang karir yang ditawarkan pun cukup bervariasi. Secara umum, rata-rata gaji awal lulusan akuntansi berada pada kisaran 4 juta rupiah dengan pekerjaan sebagai staf bagian keuangan. Meskipun begitu, besaran ini sangat bergantung pada kemampuan area tempat bekerja, tingkatan jabatan, dan pengalaman yang dimiliki. Karir di sektor keuangan menjadi pilihan utama bagi kelulusan akuntansi. Selain itu, industri non-keuangan, pemerintahan, dan lembaga nirlaba juga menjadi salah satu tujuan untuk mengembangkan potensi dan keahlian yang para akuntansi miliki. Berikut beberapa pilihan karir yang bisa digeluti oleh para akuntan. Pertama, ada maklar saham atau dikenal juga dengan broker saham atau pialang saham, adalah orang yang memiliki izin atau lisensi melakukan transaksi jual beli saham di bursa efek. Broker saham bertugas sebagai penghubung investor untuk transaksi jual beli saham, obligasi, dan mata uang asing di pasar nasional. Dua, ada pegawai bank. Pegawai bank bertanggung jawab atas usaha penyimpanan dan penyaluran dana milik masyarakat kepada masyarakat lain yang membutuhkan. Pegawai bank juga memberikan jasa penukaran uang seperti transfer, wesel, serta usaha penjualan investasi keuangan seperti obligasi pemerintahan dan dana investasi. 3. Ada akuntan. Akuntan adalah gelar profesional bagi orang-orang yang sudah berhasil lulus pendidikan profesi akuntansi atau PPAK. Bidang pekerjaan ini digeluti orang-orang dengan kompetensi dan keahlian di bidang akuntansi. 4. Bagian personalia. Bagian personalia adalah bagian spesialis mengatur atau mengelola sumber daya manusia dalam perusahaan termasuk proses penerima pegawai.
Dalam melakukan kerjanya, bagian personalia dibagi menjadi 4 bagian, yaitu sumber daya manusia (SDM), pendidikan, penerima pegawai, manajemen SDM. Selain mengatur penerimaan pegawai, bagian personalia juga mengatur proses transisi pegawai seperti kenaikan jabatan atau perpindahan jabatan. Program studi akuntansi mempunyai banyak prestasi membanggakan, tidak hanya dari bidang akuntansi saja, melainkan dari berbagai bidang. Pertama, juara umum OMDI tahun 2017. Kedua, juara 1 Lomba Akuntansi, Keuangan, dan Perpajakan tingkat nasional di Universitas Andalas Padang 2018. Ketiga, juara 2 Debat Ekonomi pada Akmapesa dari Competition 2018. 4. Juara 1 Lomba Perpajakan dan Akuntansi pada Tax Center 2019. Kelima, juara umum Vacation Got Talent 2019. Selain itu, akuntansi juga mengikuti SINO Certificate Student Filipina pada tahun 2018 dan 2019. Akuntansi IPB memberikan materi kuliah yang mendukung mahasiswa dalam prospek kerjanya. Pertama, Bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia dipelajari agar di dunia pekerjaan, mahasiswa sudah terbiasa dalam menyusun berbagai jenis laporan, penyusunan, serta tata bahasa yang baik. Kedua, dasar akuntansi. Dasar akuntansi terdiri dari dasar akuntansi 1 dan 2. Dasar akuntansi sangat penting dipelajari agar mahasiswa mengetahui cara menyusun laporan keuangan dan mengevaluasi anggaran. Ketiga, matematika keuangan. Matematika keuangan digunakan untuk mengetahui berbagai jenis perhitungan dalam sistem keuangan. Keempat, perpajakan. Perpajakan mempelajari praktik tentang peraturan perundangan dan penerapan sistem pajak di Indonesia. Kelima, auditing. Auditing mempelajari pemahaman praktik mengenai proses audit, konsep, serta perancangan pengujian. Selain itu, masih banyak mata kuliah pendukung akuntansi, seperti aplikasi komputer, bahasa Inggris bisnis, dasar manajemen, akuntansi biaya, akuntansi sektor publik, akuntansi pemerintah, bank lembaga keuangan, statistika bisnis, dan etika akuntansi pun dipelajari. Selain itu, masih banyak mata kuliah yang dipelajari dalam perkuliahan. Semua mata kuliah tersebut sangat dibutuhkan mahasiswa akuntansi dalam prospek kerjanya di lapangan. Mempelajari akuntansi tentunya memudahkan kita di kehidupan sehari-hari. Seperti ketika kita pergi ke satu swalayan untuk berbelanja kebutuhan pokok, kita akan mendapatkan struk pembelian. Di dalam struk pembelian tersebut ternyata menggunakan sistem penyatatan akuntansi secara input dan juga output. Tak cukup sampai di situ, ketika kita memahami akuntansi, kita dapat menganalisis apa saja isi dari struk pembelian tersebut. Di dalam struk pembelian tersebut, kita dapat mengetahui berapa besarnya pajak, berapa besarnya diskon, juga berapa harga sebenarnya dari produk yang kita beli. Maka dari itu, banyak sekali manfaat yang kita dapatkan ketika kita mempelajari akuntansi, karena hubungannya sangat erat di kehidupan sehari-hari.